Pemerintah Kabupaten Blora terus melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Salah satu inovasi yang telah dilaksanakan adalah penerapan kebijakan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai merupakan pembayaran secara elektronik seperti transfer real-time gross settlement atau RTGS, alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK, e-money, Electronic Data Capture atau EDC, dan Electronic Channel lainnya seperti Cash Management System atau CMS. Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan amanat tersebut serta guna menjamin akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan APBD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang sistem pembayaran non-tunai dalam pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora yang mengamanatkan seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah dilaksanakan secara non-tunai. Selain itu, diharapkan dengan penerapan transaksi non-tunai ini akan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Blora berupa pencegahan peredaran dan penggelapan uang palsu, menekan laju inflasi, serta memperluas akses masyarakat ke dunia perbankan. Penerapan pelaksanaan transaksi non-tunai pada pemerintah Kabupaten Blora dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mencegah tindak pidana korupsi. Penerapan transaksi non-tunai ini meliputi pendapatan dan belanja daerah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank Jateng dan Bank Umum Nasional lainnya. Transaksi pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya dilakukan dengan cara mengganti loket-loket penerimaan secara tunai menjadi penggunaan fasilitas perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran yang pada akhirnya mendorong terciptanya masyarakat less cash. Selain itu, penerapan non-tunai dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan untuk meminimalisir adanya tindak korupsi dapat terwujud. Beberapa contoh pembayaran non-tunai bisa menggunakan sistem transfer antar bank, e-banking, melalui ATM atau anjungan tunai mandiri, pembayaran via teller, agen laku pandai, M-Pos. Untuk transaksi belanja daerah berupa subsidi, belanja pembangunan, dan belanja rutin, Pemkab Blora menerapkan kebijakan pemindah bukuan secara langsung ke rekening pihak ketiga melalui Cash Management System atau CMS Bank Jateng, sehingga seluruh transaksi dapat akuntabel dan mudah ditelusuri serta menciptakan efisiensi berupa paperless. Salah satu sistem untuk mendukung pengelolaan transaksi non-tunai, Pemkab Blora mengembangkan berupa SP2D Online, pengintegrasian aplikasi pengelolaan keuangan atau e-finance dengan CMS, sehingga dengan integrasi ini, bendahara OPD hanya bisa melakukan pembayaran dengan CMS sekaligus menutup transaksi tunai. Penggunaan CMS juga telah diperluas tidak hanya bendahara OPD, tetapi juga meliputi bendahara puskesmas, di mana kanal pembayaran di puskesmas telah menggunakan agen laku pandai. Selain itu, Pemkab Blora telah mengembangkan penggunaan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN ke aplikasi pengelolaan keuangan sebagai wujud komitmen Pemkab Blora untuk mendukung upaya pengamanan penerimaan negara. Pemkab Blora juga menerapkan eSPBU dalam belanja bahan bakar, di mana semua OPD untuk bertransaksi dalam hal pengisian bahan bakar kendaraan untuk perjalanan dinas dilaksanakan secara non-tunai dengan kartu Blora Mantap. Hal ini dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas. Inovasi e-retribusi pasar bekerja sama dengan Bank Jateng. Pemkab Blora menerbitkan kartu e-retribusi pasar, di mana kebijakan jemput bola dengan menggunakan Electronic Data Capture atau EDC, sehingga memudahkan para pedagang
dalam membayar retribusi serta telah dikembangkan di semua pasar di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Inovasi lain yang terkait dengan non-tunai adalah ID ASN yang juga bisa digunakan sebagai e-money, di mana selain sebagai tanda pengenal ASN, kartu tersebut juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran di tempat yang telah menyediakan Electronic Data Capture atau EDC. Inovasi terbaru yang dilaksanakan oleh Pemkab Blora adalah KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, di mana kanal pembayaran ini menjadi sebuah langkah tepat, praktis, dan efisien. Sejak tanggal 21 September 2020 sudah dapat digunakan untuk pembayaran pajak daerah, di mana kedepannya akan dikembangkan untuk pembayaran seluruh retribusi daerah. Pelaksanaan transaksi non-tunai akan terus dikembangkan di Kabupaten Blora dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan memperluas kanal-kanal pembayaran. Pemerintah daerah memerlukan dukungan serta sinergitas dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia perbankan, pelaku usaha, serta masyarakat luas, sehingga tujuan visi Kabupaten Blora mewujudkan masyarakat Blora yang semakin sejahtera dan bermartabat dapat tercipta.